6 ya, ayat 36. Tiga 50. Oh ya, saya Bismillah. Ya sudah ya. Sudah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas mengenai harta, cinta kepada harta. Meskipun orang itu berilmu, tapi itu tidak menutup kemungkinan, tidak menghalangi seseorang dari mencintai Allah Subhanahu, mencintai hartanya. Karena memang apabila ilmu itu tidak meresap dalam hati, tidak menjadi suatu watak cara berpikir seseorang, maka tidak berubah. Tidak ada bedanya dengan orang yang tidak berilmu. Contohnya ayat 34 saya baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari surat At-Taubah. Surat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Wahai orang beriman, kata Allah Ta'ala, kebanyakan dari pendeta-pendeta dan ulamanya Yahudi itu, mereka itu makan harta manusia dengan cara yang tidak baik, dengan cara diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka caranya bagaimana? Mencuri tidak. Mereka itu mengambil uang, menerima uang sogokan. Untuk apa? Untuk merubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, menerima rasuah, rasuah bahasa Malaysianya, untuk merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada ayat 63 surat Al-Maidah, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qawlimul itsma wa aqlimus suhta. Andaikan mereka itu orang Yahudi itu tidak dicegah oleh para ulama mereka dari ucapan mereka yang dosa dan makan rasuah, korupsi sekarang, gitu ya, makan uang sogokan. Mereka nasihati umatnya, lama-lama mereka pun juga bisa menerima, gitu ya, menerima harta uang untuk merubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Wa yasudduna an sabilillah, mencegah manusia dari jalan Allah taala. Mereka tidak mendorong manusia mentaati Allah taala. Ini gampang menjelaskan Al-Qur'an itu. Ini hasilnya. Hasil dari mencintai dunia adalah mencegah orang lain, tidak hanya diri mereka, orang lain dari mentaati Allah Ta'ala. Tidak mungkin orang yang cinta kepada dunia kemudian dia mengesahkan Allah Ta'ala. Tidak mungkin, karena dia sudah punya Tuhan yang baru, namanya dunia. Dia sudah punya Tuhan yang baru, namanya dunia. Itu aja jawabannya.
Selesai. Jadi dia tidak akan melakukan perbuatan yang mencari keridhaan Allah Ta'ala. Tidak. Yang penting saya dapat dunia dengan cara apapun lah, gitu. Kalau perlu dengan kebohongan, gitu ya. Ijtanibu, gitu ya. Ijtanibu minal authan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jauhilah berhala yang kotor. Wajtanibu qaulaz zur, surah Al-Hajj. Dan jauhilah ucapan az-zur, ucapan yang palsu. Jadi ada keterkaitan antara syirik dan kebohongan. Syirik dan kebohongan itu menjadi satu. Kenapa? Karena semuanya berasal dari cinta kepada dunia. Contohnya pendeta Yahudi. Kalau orang biasa yang tidak punya ilmu agama tidak bisa menghalangi orang dari jalan Allah Ta'ala, gitu ya. Paling ya masjid ditutup misalnya, itu aja. Tapi kalau ulama lain, Anda tidak perlu sholat di masjid, tidak ada dalilnya, gitu ya. Tidak apa-apa, tidak ke masjid itu tidak ada masalah ya, begitu ya, tidak ada masalah. Semuanya serba udzur. Kalau udzur tidak apa-apa, kalau begini tidak apa, kalau begini tidak apa-apa lah, gitu ya. Anda berbuat maksiat sebanyak apapun, kalau Anda istighfar, nanti dosa Anda hilang. Gitu, iya. Anda pagi maksiat, nanti malam sholat malam minta ampun, istighfar, selesai. Nah, gitu ya. Kalau orang biasa ngomong begitu, tidak ada yang dengarkan. Tapi kalau orang punya ilmu agama, begitu ya. Orang yang punya ilmu agama, didengar orang lah. Jadi yang menghalangi orang dari agama Allah Ta'ala itu ya orang yang punya ilmu agama. Gitu ya. Kalau orang biasa ada didengar orang. Kalau sudah orang itu dianggap memiliki ilmu agama, dialah yang punya otoritas. Punya otoritas loh ya, untuk mengotak-atik hukumnya Allah Ta'ala. Begitu, dia punya otoritas. Gitu ya. Kalau orang tidak bisa baca bahasa Arab begini, Anda tidak ngerti agama, Anda tidak bisa didengar suaranya. Tapi kalau loh dia lihat bisa baca bahasa Arab, tidak ada harokatnya dan sebagainya, dia punya otoritas. Tidak apa-apa ini, padahal tidak boleh lah. Padahal tidak boleh, tidak apa-apa lah. Mencegah orang dari mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan cinta kepada dunia lah, gitu. Jadi jangan kaget kalau itu orang itu ngerti agama kok dia gitu ya, menghalangi orang dari mentaati Allah Ta'ala ya karena dunia. Karena cinta pada dunia lah. Semua kesyirikan itu berasal dari cinta kepada dunia. La tadarunna, katanya umatnya Nabi Nuh, la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Waddan, suwa', yaghutz, nasra. La tadarunna waddan wala suwa' wala yaghutz wala nasra. Mereka ini orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh, mati kuburannya dikunjungi orang. Lama-lama orang perlu visualnya, 3 dimensi, patung lah. Untuk apa datang ke situ? Untuk mencari akhirat, ya cari dunia. Jadi minta kepada kuburan itu sudah ribuan tahun yang lalu. Rasul yang pertama itu sudah menghadapi orang minta kuburan. Dari dulu, ini bukan sekarang. Dari dulu orang itu minta pada kuburan. Untuk apa? Untuk dunia. Gitu ya. Waktu itu ada berhalanya. Di Mekah juga begitu. Waktu Umar bin Luhai ke Syam, melihat ada orang punya berhala. Buat apa berhala ini? Oh, ini kalau kami perlu hujan pakai berhala ini ya. Oh, begitu ya. Jadi tidak perlu pawang, tidak perlu sini aja berhala ini saja lah. Enak ada dibayari. Kalau pawang kan dibayari. Nah, gitu ya. Kalau pawang bayari. Nah, kalau ini kan tidak usah dibayar. Nah, ini aja. Nah, bawa ke Mekah. Banyak yang niru sampai 360 berhala. 360 berhala itu miliknya 360 kelompok. Mulai person maupun gabilah. Nah, gitu ya. Di mana mereka datang ke Mekah bukan nyambangi Ka'bah, nyambangi berhala. Bukan nyambangi Ka'bah, nyambangi berhala. Nah, untuk apa? Ya untuk dunianya. Lah orang kafir Quraisy mempertahankan berhala agar mereka kalau di perjalanan itu aman. Nah, gitu ya. Mereka mempunyai paspor harami. Nah, harami loh, dari haram ini ya, dari daerah harami. Oh iya, apa-apa. Aman. Untuk itu. Kemana-mana aman. Nah, lalu kemudian orang datang ke Mekah untuk berdagang lah, kan enak itu. Nah, kalau berhala ini disingkirkan, tidak ada orang ke Mekah dalam pandangan mereka.
Kalau berhala disingkirkan nanti kita kemana-mana tidak aman dalam pandangan mereka. Nah, dalam pandangan mereka rezeki itu dari berhala-berhala ini lah. Gitu. Itu mesti kita fahami. Nah, ini penting ini. Ini penting. Kalau sudah seseorang itu mulai mencintai dunia, lama-lama apa? Muncul kesyirikan. Nah, jadi apa itu? Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Saya bacakan saja ayatnya. Masih pada ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wal yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mengumpulkan, menyimpan gitu ya, emas dan perak dan tidak keluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan berita mereka bahwa mereka akan diazab. Kalau tidak dizakati mereka akan diazab. Selama dizakati tidak ada masalah. Tidak dizakati mereka nantinya akan diazab lah. Allah Taala ingatkan. Gitu ya. Allah Taala ingatkan jangankan di dunia, di akhirat. Di dunia gitu ya, tidak keluar zakat akan dimakan. Nah, dimakan hartanya oleh zakat tadi. Nah, habis akhirnya. Hati-hati. Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibin dhahab wala fiddah wala yuaddi haqqahu illa kana idza yamal kama safat safahi min nari jahannam." Nah, siapa yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak, kecuali Allah Ta'ala jadi menciptakan sebuah lempengan dari api gitu ya, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Nah, dengan itu dia dipanaskan, fayukbaj bi jibahu wa zuhuruhu, diletakkan lempengan api tadi panas tadi itu ya di sampingnya, di punggungnya sini. Gitu ya, bukan setrika, bukan. Ini lempengan besi. Seperti di Krakatau Steel itu. Nah, itu lempengan besi yang menyala itu gitu ya. Itu orang mendekati pakai penutup begini. Nah, bajunya khusus. Nah, bukan memegang, bukan mendekati. Gitu ya, pakai baju yang khusus supaya tidak kena api. Nah, begitu ya, supaya tidak kena api. Nah, ada seorang ahli geologi, dia mau menyelidiki lahar. Nah, lahar yang menyala itu dia dekati. Pakai baju dia. Nah, pakai baju kena lahar mati dia. Nah, pakai baju anti panas kena lahar mati dia. Nah, begitu ya. Iya kalau langsung mati. Ini tidak mati. Diletakkan besi panas tadi di punggung dan seluruh tubuhnya. Fayuk biajibahu kullama barudat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana. Setiap kali dingin diulangi lagi. Dalam satu hari, yang satu hari itu kalau di dunia 50.000 tahun. Hatta yaqdiyallahu bainal ibad, sampai Allah Ta'ala memutuskan di antara hambanya. Loh, hati-hati. Jangan kita itu berbangga dikasih rezeki Allah Ta'ala. Gitu ya. Repot Allah Ta'ala itu ya. Rahman Rahim, tapi kita kadang-kadang terjebak oleh rahmatnya. Terjebak kita. Lihat saya dikasih rezeki Subhanahu wa Ta'ala, lupa kita dikasih rezeki tapi tidak dikasih iman. Nah, begitu ya. Mestinya rezeki dikasih iman loh. Ya, rezeki dikasih iman lah. Dia karena cinta dunia dia minta rezeki saja, tidak pakai iman. Gitu ya. Dia tidak minta iman, minta rezeki kok iman lah. Gitu ya. Kalau iman itu kan ikut pengajian nanti lah. Gitu ya. Rezeki saja, tidak pakai iman, rezeki sudah lah. Lihat terbukti datang rezekinya lah. Rezeki datang lupa dia, tidak mengeluarkan kewajibannya lah. Itu jebakan itu. Nah, hati-hati, jangan kita terjebak. Lihat saya dapatkan ini dan itu lah. Dikeluarkan zakatnya, begitu ya. Dikeluarkan zakatnya lah. Sedekahkan daripada nanti kepreset akhirnya operasi lah. Begitu ya. Nanti begini beritanya itu tidak enak lah. Begitu ya. Beritanya tuh tidak enak. Berita tuh saya sehat, saya bisa berjalan, saya bisa beginilah. Dikeluarkan. Nah, gitu ya, supaya bersih dari segala mara bahaya. Nah, begitu juga dengan gitu ya, dengan apa itu orang yang memiliki unta tidak dikeluarkan zakatnya, gitu ya, nanti dimunculkan, gitu ya, seperti yang sedemikian, gitu ya, untuk menakut-nakut yang
mau makan dia, gitu ya. Mau memakan dia, gitu ya. Memakan dia di, gitu ya, di hari kiamat nanti. Gitu ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya, gitu ya. Yang punya kambing, gitu ya, dan sebagainya, yang dibentuk dengan yang begitu menakutkan, gitu ya, yang akan memakan dia, menggigit dia, menyiksa dia artinya, begitu ya. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Di sini hadis lain yang bersama dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, man atahullahu malan falam yu'addi zakatah mutsila lahu malu yaumil qiyamah syuja'an aqra. Siapa yang diberi harta Subhanahu wa taala dan tidak keluarkan hartanya akan dibentuk dari kemudian nanti seperti sesuatu yang menakutkan, yang berani. Aqra, lahu zabibatani, ya, yutawwaquhu yaumil qiyamah. Fayakhudhu bilizamihi, gitu ya. Summa yaqulu ana maluk, ana kanzuk. Dibentuk dengan hewan yang menakutkan, gitu ya, yang punya taring, gitu ya. Di mana dia berkata, saya adalah hartamu, simpananmu. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, wala yahsabanna dalam bima atam fil fadli wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan menganggap bahwa orang yang bakhil dari mensedekahkan rezeki Allah Taala berikan pada itu baik, tapi itu jelek. Sayatawaquna wa yakhlu bihi yaumil qiyamah. Akan Allah Taala ciptakan makhluk yang menjadikan dia tersiksa, gitu ya, oleh makhluk tadi dikarenakan dia tidak mengeluarkan hartanya, gitu ya. Ya. Itulah hadis-hadis yang semuanya terkait dengan harta. Baik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi. Ni'mal malu salih lirrajuli salih. Sebaik harta yang baik untuk orang yang baik. Ni'mal malu salih lirrajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik itu, gitu ya, untuk orang yang baik. Hadis ini beliau ucapkan saat ada seorang yang oleh Islam ditawari untuk jihad supaya dapat ghanimah. Orang tadi berkata, Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk dapat harta, tidak loh, bukan. Ni'mal malu salih lirrajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik untuk orang yang baik lah. Jadi kalau orang itu baik, menurut sabda Nabi SAW, yang dicari harta yang baik lah. Kalau sudah dia, gitu ya, tidak baik, orang tidak baik, harta yang dicari juga tidak baik. Apa buktinya? Dia tidak mau mengeluarkannya. Sudah, itu jawabannya. Begitu ya. Kalau memang harta itu berasal dari sumber yang baik, keluarnya gampang. Karena bukan dari sumber yang baik, keluarnya sulit. Begitu ya. Sulit untuk kebaikan, tapi mungkin untuk buat orkes, gitu ya, buat orkes dia dangdut dan sebagainya mau dia. Gitu ya, untuk hal yang batil mau dia. Gitu ya, ada uangnya. Untuk kebatilan ada, untuk kebaikan tidak ada. Untuk kebatilan ada dia, gitu ya. Tapi untuk kebaikan tidak ada. Itu bukti bahwa harta yang dia dapatkan tidak baik. Karena hartanya tidak tersalur pada jalan ridhonya Allah Ta'ala. Begitu. Jadi dengan demikian rezeki yang baik itu adalah rezeki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sahabat bertanya, kalau begitu, gitu ya, fa ayul mal nattakhidh, kalau begitu harta yang bagaimana? Yang paling baik untuk kita simpan. Ibnu Katsir membawa beberapa hadis yang hampir sama maknanya. Beliau bersabda, lisanan dzakiran, lidah yang selalu berzikir, wa qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur, wa zaujah tu'inu ahadakum ala dini, dan istri yang membantu agamanya. Dari tiga hal. Lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri yang membantu dalam kebaikan. Ini harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harta yang patut perlu kita miliki. Lidah yang berzikir. Kalau seseorang itu tidak diberi keinginan untuk berzikir, tidak bisa. Gitu ya. Kalau seseorang itu tidak diberi keinginan untuk berzikir, tidak bisa. Ada seorang sahabat berkata,
Saya itu Salman Al-Farisi, saya itu tahunya kalau Allah Ta'ala ingin mengingat saya kembali berzikir. Saya itu tahunya kalau Allah Ta'ala ingin mengingat saya berzikir. Apa dalilnya? Fadhkuruni adzkurkum. Kamu ingat saya ingat pada kalian. Berarti saya itu zikir karena ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya itu ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya diilhami untuk berzikir. Gitu. Lalu hati yang bersyukur, hati yang merasa bahagia, ridho dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dia. Begitu ya, berterima kasih dia. Orang bersyukur itu bahagia ya, karena dia bisa melihat nikmatnya Allah Ta'ala. Kalau orang tidak bersyukur, tidak bisa melihat nikmatnya Allah Ta'ala. Susah dia, betul sudah. Betul. Karena dia tidak melihat kesehatan sebagai suatu kenikmatan. Beriman sebagai suatu kenikmatan. Begitu ya, beribadah sebagai suatu kenikmatan. Dia tidak merasa apa sih manfaatnya sehat, apa sih manfaatnya ibadah, apa sih manfaatnya iman lu? Gitu. Manfaatnya sehat. Siapa? Gitu ya. Kalau sakit, berapa biaya yang perlu dikeluarkan? Loh, tidak terhingga. Gitu. Tidak terhingga. Tidak ada nilainya sehat itu. Begitu ya. Tidak ada nilainya sehat itu. Begitu ya. Lalu iman. Begitu ya. Lalu iman. Begitu ya. Iman itu hadir dari Allah Ta'ala. Kalau dikasih petunjuk, udah beriman kita. Lalu berbahagia, lalu beribadah. Kalau tidak diilhami, tidak bisa ibadah kita. Biasa saja. Begitu ya. Termasuk diantaranya bisa berzikir. Alhamdulillah, saya bisa berzikir, bisa bangun malam, bisa baca Al-Quran loh. Satu kenikmatan itu. Begitu ya. Alhamdulillah, saya bisa berzikir, saya bisa baca Al-Quran, saya bisa bangun malam. Nah itu ada orang lain dikasih kekayaan, tidak bangun malam, tidak baca Al-Quran, tidak zikir, buat apa? Kalau dia berzikir, baca Al-Quran, dia hafal Quran, itu saya kepingin. Nah, begitu ya. Tapi kalau enggak, buat apa lah? Kecuali dia infakkan fisabilillah, membangun masjid, gitu ya, membangun sekolah, membantu anak sekolah lah. Begitu ya. Hartanya dipakai untuk membantu anak sekolah misalnya lah. Begitu ya. Hartanya dipakai untuk membantu anak sekolah misalnya lah. Itu suatu kebaikan. Begitu ya. Terlihat amalnya berupa sedekah atau punya ilmu, dipakai untuk ngajari orang dan sebagainya loh. Itu suatu yang perlu kita kepingin seperti itu. Tapi kalau tidak jadi seperti itu, buat apa lah? Gitu ya. Kita tidak perlu kepingin seperti itu lah. Gitu ya. Ya. Itulah ilmu dari Nabi SAW. Ya. Di sini Ibnu Katsir membawa riwayat yang bunyinya ya, dari Shaddad bin Aus, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, "Idza kana zannasu azhab al-fiddah." Kalau kalian sudah melihat manusia itu mengumpulkan emas dan perak, faqnizu haula al-kalimat. Kalian juga punya simpanan dengan kalimat ini apa? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, jadikan saya tetap kokoh pada agama ini. Wal azimah al-rusyd, dan keinginan yang kuat untuk petunjuk. Wa as'aluka syukra ni'matik, dan saya minta syukur atas nikmatmu. Wa as'aluka husna ibadatik, dan saya minta kepada Engkau beribadah kepada Engkau. Wa as'aluka qalban saliman, saya minta kepada Engkau hati yang salim, yang menyerah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka lisanan shadiqan, saya minta kepada Engkau hati, lidah yang shadiq, yang benar, bukan berbohong. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan saya minta yang terbaik, gitu ya, yang Engkau ketahui ya Allah. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan saya berlindung kepada Engkau yang terjelek yang Engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima la ta'lam, dan saya minta ampun ya Allah terhadap apa yang Engkau ketahui, baik itu dosa. Innaka anta 'allamul ghuyub, Engkau yang paling mengetahui yang ghaib. Ini doanya Nabi SAW. Allahumma as'aluka as-sabat fil amr wal azimah fil rusyd, wa as'aluka syukra ni'matik, wa as'aluka husna ibadatik, wa as'aluka qalban saliman, wa as'aluka lisanan shadiqan,
wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima la ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Ini doa patut kita baca meskipun tidak dalam bahasa Arab gitu ya, dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kita minta Allah Ta'ala mengokohkan agama kita. Allah memberikan kita keinginan yang besar untuk diberi petunjuk, memohon diberi rasa syukur gitu ya, memohon dibantu untuk senang beribadah, memohon diberi hati yang menyerah dan diberi lidah yang berkata benar loh, begitu ya. Dan kemudian minta yang terbaik dari Allah Ta'ala, berlindung dari yang terjelek, dan memohon ampun terhadap yang Allah Ta'ala anggap itu dosa, karena Allah Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu lah, begitu ya. Jadi agama ini sesuatu yang bernilai, menjadikan dunia ini bernilai. Nah, dunia ini tidak ada nilainya kalau tidak ada agama. Tidak ada nilainya dunia ini. Setelah ada agama, dunia ada nilainya. Umur ada nilainya. Nah, kalau tidak ada agama, harta ada nilainya. Karena harta tidak dipakai untuk cari keridhaan Allah Ta'ala. Umur tidak dipakai mencari keridhaan Allah Ta'ala. Tidak ada nilainya. Nah, tapi begitu agama ini turun, datang, diterima seorang beriman, harta yang dia miliki ada gunanya karena jadi pahala. Umur yang dia miliki ada gunanya karena jadi pahala lah, gitu ya. Semua yang dia miliki menjadi pahala karena agama lah. Jadi kalau ada orang oleh Allah Ta'ala diberi dunia lah, tapi belum menjadi suatu pahala, ya kita tidak perlu kagum. Kenapa lah, gitu ya. Tidak perlu kagum apa, yang mau dicapai apa, gitu ya. Yang mau dia capai itu apa lah. Oh, ya rumahnya besar, terus kenapa rumah besar lah, begitu ya. Lalu anaknya banyak, ya tidak apa-apa. Kenapa itu anak juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya. Tidak ada masalah. Apakah itu nanti menjadi bermanfaat di akhirat nanti? Wallahu a'lam. Nah, kalau itu belum menjadi suatu pahala, ya, gitu ya. Ya dianggap tidak berguna. Setelah menjadi pahala baru berguna lah. Itu saja gampangnya. Jangan kita terpukau dengan yang Allah Ta'ala berikan selamat, barang itu tidak menjadi suatu yang berguna. Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, riwayat di Sahih ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yasruni anna indi mithla Uhud zahaban yamuru alayya thalatha wa indi minhu syai'." Saya tidak senang kok kalau saya itu punya emas sebesar bukit Uhud. Bayangkan, ada emas besar bukit Uhud itu ada, gitu ya. Belum tentu ada, gitu ya. Di dunia ini emas ya katakan ribuan ton. Lah kalau bukit Uhud itu berapa juta ton itu? Lah bukit itu. Lah bukit Uhud itu memanjang begini ya. Berapa juta ton itu? Lah begitu ya. Apa segitu emas seluruh dunia? Saya belum yakin lah. Begitu ya, emas ya yang sudah murni ya, 24 karat. Apa segitu? Nabi berkata, saya tidak senang. Tidak bahagia saya punya emas sebanyak bukit Uhud. Gitu ya. Illa dinar arsuduhu lidain, kecuali dinar yang saya simpan untuk bayar utang lah. Tapi kalau saya simpan saja investasi, nah, untuk apa ini? Nah, gitu ya. Nabi pernah beliau sholat asar, setelah salam langsung beliau masuk ke kamarnya. Lalu beliau kembali. Saya tadi waktu sholat ingat saya bahwa saya masih punya emas, gitu ya. Emas kecil-kecil nugget. Nah, saya khawatir kalau saya meninggal dan saya punya emas bagaimana lah. Ini Nabi ya, ini Nabi lah. Begitu ya, saya meninggal mesti punya emas bagaimana lah. Beliau sedekahkan supaya beliau meninggalkan dunia dalam keadaan tidak boleh berharta. Itulah aturan, gitu ya. Itu aturan untuk seorang Nabi lah. Gitu, yang tidak perlu, yang bukan, yang tidak harus kita ikuti, gitu ya. Tetapi kita ambil pelajaran darinya. Bagaimana Nabi SAW itu hatinya begitu lapang lah, gitu ya. Hatinya begitu lapang, tidak terisi apapun lah. Ya, ini yang perlu kita, begitu ya. Ini ilmu perlu kita camkan, gitu ya. Supaya kalau kita itu belum punya apa-apa, kita bersyukur. Nah, gitu ya. Supaya waktu kita belum punya apa-apa, kita bersyukur. Kalau kita sudah punya apa-apa, ya kita gunakan untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Kalau belum punya apa-apa, alhamdulillah ada baiknya.
Kalau kita sudah punya apa-apa, ya ini berarti kita diminta oleh Subhanahu wa taala untuk untuk menggunakannya di jalan Subhanahu wa taala. Nanti ditanya oleh Subhanahu wa taala, dari mana, untuk apa loh? Ditanya oleh Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nah, begitu ya. Semua yang kita miliki itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ditanya Subhanahu wa taala, itu dari saya loh ya. Dipakai untuk apa itu? Lah, begitu ya. Dipakai untuk apa? Hati-hati. Nah, umur dipakai untuk apa? Dipakai untuk ibadah? Tidak. Harta dipakai untuk apa? Dipakai untuk fisabilillah? Belum. Hati-hati. Ini perlu kita pahami. Ya. Yang sudah saya baca tadi ayat 35, penjelasannya sudah ada pada ayat 34. Saya baca, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan itu tadi, harta tadi itu yang panas tadi itu di api neraka, fatuqba biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Nah, gitu ya. Diletakkan besi panas tadi pada dahinya, pada sampingnya, pada punggungnya. Nah, begitu ya. Ada dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kalian simpan buat diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Silakan kalian nikmati, rasakan apa yang kalian simpan. Nah, gitu ya. Ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak menjadi pahala, malah menjadi bumerang, menjadi azab buat kita. Baik, sekarang kita masuk ayat 36 yang hampir sama. Penyebabnya hawa nafsu. Hawa nafsu karena kepingin perang, kepingin perang, lalu karena Allah Ta'ala melarang berperang di bulan-bulan haram, lalu kemudian mereka geser-geser bulan haram tadi. Misalnya Rajab itu bulan haram. Nah, mereka sebentar lagi Rajab ini, berapa hari lagi bulan Rajab. Wah, ini bagaimana nih? Saya sudah kebelet perang. Ya sudah, nanti ditunda Sya'ban saja haramnya. Nah, gitu ya. Kan katanya 4 bulan dalam satu tahun. Ya sudah, yang penting kan dalam setahun itu ada 4 bulan kita tidak perang. Nah, kan begitu ya. Yang penting dalam 1 bulan, 1 tahun ada 4 bulan kita tidak perang loh. Ya tidak bisa. Sekarang kita mesti sekolah misalnya, sekolah. Jam berapa masuknya? Jam 7 katakan. Sampai jam berapa pulangnya? Jam 1. Ya kan saya datang sore kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak ada gurunya. Nah, begitu ya. Memangnya kita itu yang punya sekolah apa lah? Kalau yang punya sekolah lah, begitu ya, privat di rumah, gitu ya, gurunya kita telepon, gitu ya, anak Pak Guru, Bu Guru, saya sekarang malas, nanti sore saja ya datang ya, tidak apa-apa, nah, begitu ya, gurunya kita bayar 1 juta, gitu ya, datang sesukanya kita, nah, nanti sore ya datang dia, nah, begitu ya, besok pagi ya datang dia, gitu ya, ini agama miliknya Allah Ta'ala lah, begitu ya. Miliknya Allah Ta'ala agama ini tidak boleh digeser-geser. Nabi bersabda pada ayat 36, saya baca ayatnya ayat 36 surat At-Taubah, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlahnya bulan dalam barang Allah Ta'ala ada 12 bulan fi kitabillah, tertulis dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, itu sejak diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan, gitu ya, yaitu Rajab. Disebut Rajab Mudhar karena hanya suku Mudhar saja yang tidak berubah-ubah, gitu ya. Lalu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, gitu ya, disebut Muharram karena bulan itu diharamkan dari berperang. Sofar itu artinya 0. Nah, begitu ya, karena mereka meninggalkan rumah mereka, mengosongkan rumah mereka untuk berdagang. Nah, gitu ya. Kemudian Rabiul Awwal disebut Rabi' karena itu musim semi, tumbuh tanaman, Rabiul Awwal Tsani. Setelah itu Jamat beku, musim dingin, Jumadil Tsani. Nah, gitu ya. Lalu Rajab, gitu ya. Rajaba itu artinya menghormati. Nah, gitu ya, menghormati. Nah, gitu ya, mereka menghormati bulan haram ini. Nah, Rajab.
Lalu kemudian sya'ab bercabang. Nah, gitu ya. Karena mereka semua bertebaran di muka bumi ini. Nah, kalau Nabi bersabda tasya'ab al-khair, karena kebaikan-kebaikan itu muncul di bulan Sya'ban. Nah, lalu kemudian Ramadan panas. Nah, gitu ya. Kemudian Syawal, gitu ya, di mana mereka menyembelih hewan mereka. Nah, gitu ya. Dzulqa'dah disebut Dzulqa'dah duduk, tidak perang. Dzulhijjah karena haji. Nah, begitu ya. Itulah kira-kira makna dari bulan-bulan yang Allah Ta'ala ciptakan di dunia ini. Dzalika ad-din al-qayyim, itu agama yang kokoh, yaitu tidak boleh perang di bulan haram. Kenapa? Tidak usah ditanya, itu urusannya Allah Ta'ala lah. Sama kita misalnya mau ke rumahnya orang, begitu ya, saya mau ke rumah Anda, ya, begitu ya, saya tidak bisa. Loh, kenapa kok tidak bisa? Loh, ada apa Anda ngurusi saya? Begitu ya. Kalau Anda datang bawa sak koper uang, ya saya, begitu ya. Anda datang bawa, begitu ya, apa saya tidak ngerti kok saya tidak boleh datang. Lah, ada apa lah? Begitu ya. Wa idza qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Kalau dikatakan kembali loh. Nah, begitu ya, nelpon orang, begitu ya, tidak boleh soal nelpon. Nah, halo, telepon tuh, tidak diterima telepon saya. Memang saya dengan ada urusan, saya masih bicara dengan orang, saya masih tidur, saya masih begini. Oh, telepon harus diterima dari mana? Nah, ini ketua partai apa? Nah, begitu ya. Anda ketua partai atau barangkali lah, begitu ya. Atau barangkali Anda itu punya tambang barangkali dan sebagainya. Oh, harus diterima telepon saya. Nah, ada apa lah? Begitu ya. Ya kita tahu diri lah. Kan kalau kita telepon dengan pegawai misalnya, mungkin tidak diterima. Kenapa? Ya, tidak tahu, saya tidur katanya dia. Saya tidur, saya di kamar mandi, saya tidak di situ dan sebagainya. Bisa saja terjadi. Nah, begitu ya. Kenapa lah? Kok ini hukumnya Allah Ta'ala? Oh, harus digeser. Kenapa kok tidak boleh saya geser loh? Peraturan Allah Ta'ala. Rajab tidak boleh perang. Begitu ya. Rajab tidak boleh perang. Nah, lalu kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nabi SAW beliau berperang melawan suku Hawazin di bulan Dzulqa'dah, mulai Syawal berlanjut sampai Dzulqa'dah. Tapi yang memulaikan suku Hawazin. Nah, perang Hunain. Perang Hunain itu mulai Syawal, lalu berlanjut sampai Dzulqa'dah. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena suku Hawazin, nah, pada perang Hunain yang sudah kita baca, sudah Fathu Mekah, sudah Nabi menguasai Mekah, suku Thaqif, suku Hawazin yang berada di Taif melawan Nabi SAW, gitu ya. Di Taif yang dulu melempari Nabi itu, nah, itu ya, sekarang sudah melempari lagi, nah, gitu ya. Nabi mendatangi mereka, suku Thaqif lari, ketinggal Hawazin diserbu oleh Nabi SAW, dikepung selama 1 bulan, dikepung oleh Nabi SAW. Yaitu sampai berlanjut masuk Dzulqa'dah, karena Nabi SAW yang dilawan, yang memulai orang kafir, bukan kita orang muslim yang memulai. Kalau kita memulai tidak boleh. Tapi kalau mempertahankan diri ya tidak apa-apa. Masa musuh mau disuruh menunda, nanti ya kamu, nanti kamu lah, tidak bisa ya, sekarang lah, begitu ya. Sama dengan dulu kita mendengar Jepang sudah kalah, gitu ya. Lalu kita ayo kumandangkan kemerdekaan 17 Agustus. Itu bulan Ramadan itu. Bukan nanti habis buka baru dikumandangkan. Nah, ini puasa sekarang. Sekarang puasa, jadi nanti habis sholat tarawih dikumandangkan lah ya. Ngantuk semua orangnya lah. Begitu ya. Ya sekarang dikumandangkan. Nah, begitu ya, dikumandangkan. Begitu ya. Kemudian naskahnya dibacakan lah, benderanya dikerek dan sebagainya lah, gitu ya. Lagu Indonesia Raya sudah ada lagu Indonesia Raya tuh, gitu ya. Sudah dibuat mulai tahun 28 sudah ada lagu itu. Nah, kemudian nanti dinyanyikan lah, begitu, sudah ada lah, sudah siap lah, begitu ya, sudah siap. Bukan nanti, oh ini Ramadan jam 10 mau tidur saya nanti, gitu ya. Nanti setelah habis tarawih baru kita kumandangkan itu kemerdekaan, ada apa lah, begitu ya. Dari bahagianya kita, gitu ya, waktu itu katanya yang hidup saat itu, gitu ya, dari bahagianya kita Ramadan seperti Idul Fitri, dari bahagianya kita akan kemerdekaan Ramadan seperti Idul Fitri, dari bahagianya kita akan kemerdekaan itu lah, begitu ya. Itulah yang terjadi.
Tapi kemudian terus ada penyerangan dan selanjutnya. Baik. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang sudah kokoh, yaitu mengharapkan bulan haram. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, kalian tidak boleh berbuat zalim padanya. Gitu ya. Loh, apakah berbuat zalim di bulan lain itu boleh? Tidak boleh. Sama saja. Tetapi berbuat zalim di bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lebih besar dosanya. Hati-hati. Berbuat salah ya di semua bulan ya salah. Berbuat maksiat di luar Mekah ya salah, tapi berbuat dosa di Mekah lebih besar. Gitu ya. Berbuat salah di luar Mekah ya sama saja. Nipu orang di luar Mekah ya tidak boleh. Tapi menipu orang di Mekah ya lebih berdosa. Gitu. Baik, selanjutkan. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilukum kafah. Oleh karenanya perangilah orang kafir itu kafah. Gitu ya. Sempurna. Gitu ya. Sebagaimana mereka memerangi dengan sempurna. Begitu ya. Orang kafir itu katanya Allah Ta'ala memerangi kita orang beriman itu dengan sempurna. Begitu ya. Dulu orang kafir itu mengeluarkan segala kekuatannya di negara kita. Orang Inggris itu datang dengan membawa pasukan, membawa tank, gitu ya, membawa pasukan, membawa tank, gitu ya, membawa kapal perang, membawa pesawat, gitu ya, untuk mengalahkan kita. Di kota kita ini, di kota kita inilah perang. Benar-benar melawan Inggris loh ya, lawan Inggris loh ya. Inggris itu tidak main-main loh. Inggris itu mengalahkan Jerman di Afrika, di El Alamein namanya daerahnya, kalah dia mengalahkan Jerman, gitu ya. Di Afrika lo bayangkan, Inggris itu datang ke negara kita. Inggris itu yang membantu terciptanya negara Israel. Negara Palestina itu negara merdeka, negara yang sudah maju makmur. Gitu ya. Dengan bantuan Inggris, Palestina hilang. Ganti Israel. Yang berbuat orang Inggris. Gitu ya. Mengalahkan Jerman di Afrika, datang ke negara kita, mau menghilangkan kita dari peta dunia. Jangan sampai ada kata Indonesia tidak boleh. Hindia Belanda boleh, Indonesia tidak boleh. Begitu ya, berjuang kita 4 tahun berjuang, 4 tahun. 4 tahun berjuang. Itu sudah berapa ribu lah. Mestinya yang minta maaf itu bukan Belanda saja, Inggris juga minta maaf lah, karena dia yang menzolimi kita sama saja lah. Berbuat dosa dia di sini, gitu ya, sama berbuat dosa Inggris itu. Gitu ya. Tapi karena dia sudah terbiasa menzolimi orang kafir itu begitu. Gitu ya. Dia menzolimi orang tidak apa-apa, nanti dia dizolimi ya tidak apa-apa lah. Gitu ya. Dia dizolimi tidak apa-apa. Begitu ya, dia menzolimi tidak apa-apa, dia dizolimi tidak apa-apa lah. Itu orang kafir saling menzolimi lah. Gitu ya. Allah telah mengatakan kamu perangi dengan sempurna. Orang kafir itu tidak setengah-setengah kalau perang itu kafah. Nah, orang kafir itu kalau mengeluarkan senjata tidak setengah-setengah, kafah. Gitu ya. Kafah seperti orang Rusia sekarang perang mengeluarkan seluruh senjatanya untuk menghadapi untuk berperang di Ukraina lah. Begitu ya, untuk berperang di Ukraina lah. Orang Eropa mau melawan orang Rusia. Apa yang terjadi? Habis senjatanya, sudah habis, kukut. Nah, gitu ya. Mau mengalahkan orang Rusia, habis, tidak bisa. Gitu ya, kukut, habis ya. Senjatanya orang Eropa sekarang habis. Begitu ya. Kecuali negara-negara besar, ya mungkin masih ada. Negara kecil mau membentak Ukraina, habis sudah senjatanya. Melawan negara besar, Rusia lah. Dengan segala teknologinya, keistimewanya, dan jumlahnya yang banyak loh. Mampu dah, tidak mampu lah. Begitu ya, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merahmati kita, gitu ya, melindungi kita dari orang kafir dengan orang kafir. Nah, Allah Taala itu melindungi kita dari orang kafir dengan orang kafir. Begitu ya, Allah Taala itu melindungi kita dari orang kafir dengan orang kafir. Kita terlindungi Subhanahu Wa Taala dari orang zalim dengan orang zalim. Nah, siapa yang memerintahkan orang zalim itu melindungi kita? Ya Allah Taala lah. Lah kita jangan santai-santai saja lah. Begitu ya. Kita jangan santai-santai saja lalu mulai menjauh-jauhkan diri dari Allah Taala, ikut-ikutan dengan orang yang lupa loh, jangan.
Gitu ya. Orang yang menjauhi Allah Ta'ala itu orang yang rugi. Kenapa? Loh, karena dengan mendekatkan kepada Allah Ta'ala, dia terselamatkan dari aturannya Allah Ta'ala. Mestinya kena musibah, tidak kena musibah, dirahmati Subhanahu Wa Ta'ala lah. Kan begitu. Mestinya mau dizolimi orang, tidak dizolimi lah. Gitu ya. Mestinya dia tidak ada ngerti, tidak bisa, ada yang ngajari. Lemah, ada yang bantu loh. Gitu ya. Itu Allah Ta'ala mendukung kita untuk kebaikan, melindungi kita dari segala kezaliman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita dekat dengan Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya. Ini mesti kita pahami. Ya, kalau kita hidup dengan segala kemampuan kita, habis kita digilas oleh aturannya Allah Ta'ala. Habis lah. Begitu ya. Itu orang yang tidak beriman menggunakan segala kekuatannya dia. Padahal kalau minta tolong Allah Ta'ala mudah. Allah Ta'ala mendatangkan pasukan berupa malaikat pada perang Badar. Gitu ya, didatangkan Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang berkata perang Uhud juga datang. Telah membantu. Lalu pada perang itu Khandaq diberi ilham Subhanahu Wa Ta'ala untuk membuat parit. Gitu ya. Itu bantuan Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu pada perang Hunain juga bantuan Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi menyiramkan pasir begini dan sebagainya. Lah, itu bantuan Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita hidup dengan bantuan Subhanahu Wa Ta'ala, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu ya. Wa qatul musyrikina kafa kama yaqulun kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bertakwa. Allah tidak mengatakan mukmin, tidak. Bahkan apa muslim lagi bertakwa. Allah Ta'ala bersama orang bertakwa, karena orang bertakwa itu menghormati Allah Ta'ala, dia dihormati oleh Subhanahu wa taala. Begitu ya. Itulah yang saya sampaikan. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.